Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kemarin, jika sebelumnya kita sudah menentukan turunan fungsi secara definisi, untuk kali ini kita akan mencoba menentukan dengan cara cepat. Nanti kita akan coba cari dulu rumusnya gimana asal-usulnya, kemudian kita latihan soal ya, menentukan turunan fungsi. Nanti untuk bentuknya ada bentuk x pangkat n kalau fungsinya, kemudian ada penjumlahan pengurangan fungsi, dan ada fx dari perkalian dua fungsi. Langsung saja. Yang pertama untuk fx sama dengan x pangkat n, kita coba cari bagaimana cara tercepatnya nanti biar tidak perlu kita pakai cara secara definisi kemarin ya, yaitu apa? F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h kurangi fx per h. Oke, kita tulis dulu, berarti kita coba pakai ini dulu ya untuk menentukan nanti apakah ada cara yang lebih cepat nanti ya. Oke, yang pertama ingat ini kita fx nya adalah x pangkat n ya, fx nya adalah x pangkat n, sehingga fx plus h, maka kalau ini kita kita ganti warna dulu. Misal ini kita pakai plus h, maka di sini juga akan tentu plus hx-nya gitu ya. Maka di sini akan menjadi x plus h pangkat n ya. X plus h pangkat n dikurangi fx yaitu semula yaitu x pangkat n. Jangan lupa dibagi h. Yang jadi masalah sekarang adalah x plus h pangkat n itu gimana? Ini n nya itu gimana ya untuk n? Kita cari dulu aja untuk pangkat 1 dulu. Maka pangkat 1 berarti tetap ya, yaitu x plus h. Kalau pangkat 0 nanti 1. Jangan lupa ya, bilangan misal ini pangkat 0 ya. Bilangan kalau dipangkat 0 nanti selalu 1. Kemudian ada x plus h pangkat 2, maka bisa kita dapatkan x kuadrat tambah 2xh plus h kuadrat. Kalau pangkat 3 ya, kita dapatkan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat ya, tambah 3xh kuadrat tambah h pangkat 3. Ini tentu sesuai dengan, kalau kalian bingung, ini sesuai segitiga Pascal. Jadi ini ada 1 1 1, ini kalau pangkat 0 hasilnya 1. Kalau pangkat 1 hasilnya tetap sama, ini koefisiennya ya nanti. Ini kemudian kita lanjutkan, ini tinggal dijumlah aja, 1 tambah 1 2, ini 1. Ini jadi kalau pangkat 2 ini sama ya, 1 2 1. Kalau pangkat 3 nanti ada 1 3 3 1 1 3 3 1. Kalau misal pangkat 4 berarti 1 4 6 4 1. Tentu ini pangkatnya selalu jumlahnya sesuai dengan ini ya. Ini misal x kuadrat, maka di sini ada 2. Di sini juga jumlahnya, setiap penjumlahannya ini pangkatnya selalu berjumlah ini. 1 1 2 2, ini 3 2 tambah 1 3, 1 tambah 2 3. Sama ya, ini juga sama. Per penjumlahan ini x-nya pangkatnya 1 juga 1, dan seterusnya ya. Ini tidak perlu kita tulis semuanya aja, kita anggap dan seterusnya. Kita langsung ke x plus h pangkat n. Kita copy aja polanya ya. Nah, kita analisa polanya aja. Jika ini 1, ini 1 x-nya. Jika 2, ini 2, 3 3 dan seterusnya. 4 juga pasti 4 ya, yang pertama. Maka di sini bisa kita tulis yang pertama adalah x pangkat n. Sama ya. N ini juga 3 dan seterusnya. Kemudian ditambah, selanjutnya pasti x-nya pangkatnya berkurang 1. Ini berkurang 1, maka di sini nanti x-nya pasti pangkatnya berkurang 1 ya. Hanya sekarang ada pangkatnya dimulai dari 1 ya. Totalnya intinya kalau ini kurang 1 hanya pasti sekarang ada totalnya selalu di sini ya. Ini 3, kalau di sini berarti n. Ini
angkanya juga sama dengan pangkatnya di sini, maka di sini bisa kita tulis n x pangkat n min 1 kalikan h. Kalau dilanjutkan ya berarti n min 2. Nanti untuk n nya di sini nanti ada pola sendiri. Nah, karena ini angkanya agak unik 2, 3 dan seterusnya ya, nanti kita anggap dan seterusnya aja. Kita langsung ke dua suku terakhir. Yang terakhir tentu pasti di sini hanya yang pangkatnya kurang 1 ya. Nah, ini 3, ini 2, maka di sini tentu ini juga sama 3 ya. Ini 3. Di sini n kali x-nya sekarang pangkatnya 1, baru hanya pangkat n min 1. Totalnya selalu ini n. Terakhir ada h, pasti h pangkat n. Oke, itu untuk polanya untuk x plus h pangkat n. Sehingga nilai limit ini kalau ke 1 di sini nggak muat, jadi ini saya lingkari aja ya. X plus h pangkat n itu nilainya ini. Kemudian kalau kita kurangi x pangkat n, nah ini tentu x pangkat n-nya bisa saling menghilangkan ya. Kayak berarti sisanya yaitu n kali x pangkat min n min 1 kali h dan seterusnya ya. Sampai h pangkat n per h. Ini semuanya mengandung h, di tengah ini juga pasti mengandung h, maka ini hanya ibaratnya kita bagi adil, maka akan diperoleh sisanya yaitu nx pangkat n min 1 sampai ini. Hanya berarti sekarang ini kalau n min 2, maka kalau hanya dibagi h lagi, maka tentu akan menjadi n min 2, maka ini menjadi n min 1. Selanjutnya kita bisa dengan sifat limit ya, maka ini bisa kita cari nilainya satu-satu ya. Maka ini limit n x pangkat n min 1 limit untuk h menuju 0. Di sini juga sama dan seterusnya. Ini kita hitung satu-satu ya. Ini pasti di sini ada hanya satu ya, berarti kalau kita tulis ya. Maka di sini kalau kita hitung h menuju 0 kita substitusi 0, maka di sini ada nilainya 0. Ini juga 0 karena kali 0 ya. Di sini nggak ada hanya, berarti nilai limitnya ya ini. Nanti di sini pasti sebenarnya apa? Ini adalah n x sebenarnya ya. X pangkat n min 2 kalikan h. Maaf. Nggak bagus ini. Di sini pasti sebenarnya apa? N kalikan x pangkat n min 2 kalikan h sebenarnya ya. Dan seterusnya. Ini ada hanya ya, maka di sini nilainya juga 0. Maka bisa kita dapatkan nilainya yaitu tinggal ini. Jadi untuk cara cepatnya, daripada untuk bentuk seperti ini kalian harus pakai definisi, kalian bisa pakai cara cepat ya, yaitu untuk fx sama dengan x pangkat n, maka nilai f aksen x atau turunannya adalah n kali x pangkat n min 1. Pangkatnya turun menjadi pengali ya, ibaratnya jadi pengali, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kemudian kalau ada konstanta atau pengalinya gimana? Misal ini saya kasih a kali x, maka di sini juga tentu ada a kali x karena berdasarkan sifat limit. Misalnya ini ada a-nya, nanti a-nya bisa dikeluarkan dulu. Itu ya. Oke, untuk lebih jelas untuk contoh soal. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Oke, kita jawab dari yang a ya. Ini pakai hitam aja lah. Oke, untuk A, f aksen x berarti ya kita cari turunannya. Berarti sama dengan, ingat, buktinya kalau untuk dicoret-coret hitam nggak bagus ini. 7 kita buat menjadi pengali. Berarti ini 7. Kemudian kita kalikan, yaitu pangkatnya sekarang dikurangi 1. Yaitu x pangkat 7 kurangi 1. Nah, udah selesai. Berarti 7x pangkat
Mudah ya. Lanjut sekarang yang B. Gx aksen dari 3x pangkat 4 ya. Sekarang gx nya ya. Berarti pangkatnya 4 kita buat sebagai pengali. Maka 4 kita kalikan, karena ini ada angkanya, saya buat seperti ini biar lebih paham aja. 3x pangkatnya sekarang kurang 1, maka pangkat 3 kita kalikan angkanya ini, angka kali angka, berarti ada 12x pangkat 3. Mudah ya. Lanjut yang C sekarang. H aksen X. H aksen X berarti ingat pangkatnya turun, berarti ada 2 kita kalikan setengah, fungsinya pangkatnya kurang 1, berarti sisanya pangkat 1, yaitu nggak usah ditulis ya kalau pangkat 1 ya. Oke, ini kita kalikan 2 kali setengah 1 ya, kan sama dengan X aja, 1x juga nggak perlu ditulis satunya ya. Oke, yang D sekarang. Ini ada lingkarannya sendiri. Saya kasih lingkaran juga yang lain, tidak meri. D sekarang P aksen X. Di sini ada 5x. Ini sebenarnya pangkatnya 1 ya, kalau nggak ditulis berarti ada 1 kalikan dikali 1 juga nggak ngaruh. 1 dulu aja biar kalian paham aja. 5x pangkat kurang 1 berarti 0 ya. Jangan lupa pangkat 0 itu 1 ya, maka 1 kali 5 kali 1, maka jawabannya 5. Selain itu nanti kalian bisa simpulkan untuk apapun itu, kalau variabelnya pangkatnya 1, turunan fungsinya langsung aja kalian ambil angkanya aja atau koefisiennya. Jadi misal nanti 7x, ya turunannya langsung aja 7 gitu ya. Oke, yang E sekarang. Ki aksen X. Berarti untuk 2, ini karena nggak ada X-nya, padahal di sini untuk bentuk-bentuk X ya, maka bisa juga kita manipulasi. Kita buat seperti ini. X pangkat 0 kan 1, ini jadi tetap nilainya sama 2 ya. Sehingga ini kalau kita turunkan, maka 0 dibuat pengali ya. 0 kalikan kalikan berapapun pasti juga 0, nggak perlu dihitung. Jadi kita juga bisa simpulkan turunan fungsi yang tidak mengandung peubah atau variabel, maka nilai turunannya atau fungsinya adalah 0. Oke, sekarang untuk bentuk yang selanjutnya, yaitu penjumlahan fungsi. Jadi misalkan f besar X adalah penjumlahan dari f kecil X tambah atau kurang g kecil X, penjumlahan atau pengurangan fungsi ya. Misal ini fx ini, kita misalkan dulu aja. Maka f aksen X berarti apa? Kalau di sini fx kan ini. Kalau ini misal fx plus h ya, misal x-nya saya ganti x plus h. Ini misal ya ini. Maka ini tentu di sini ada fx plus h, di sini juga gx plus h. Gitu ya nanti ya. Maka bisa kita hitung f besar x plus h ya. Fx plus h ditambah gx plus h dikurangi f besar x, yaitu f besar x tadi apa ini? Fx plus gx. Jangan lupa ini min, ini kasih kurung besar ya, biar nanti nggak salah per h. Kemudian kita kan tadi ingat kalau misal fx plus h, misal min fx ya, ini sama f kecil per h, kita bisa tahu nilai turunannya yaitu f kecil x. Berarti ini bisa kita pindah di sini. Ini kita operasikan dulu ya. Maka bisa kita tulis ini fx plus h, gx plus h, min fx min gx nanti ya per h. Ini bisa kita pindah sini dan ini geser ya. Maka di sini adalah fx plus h min fx, gx plus h min gx. Sehingga bisa kita pisah juga ini, karena bagi h kita tulis ini bagi h, baru ditambah yang ini bagi h.
maka ini adalah f aksen kecil x ya, maka di sini adalah g aksen kecil x. Sehingga kita tahu untuk penjumlahan atau pengurangan fungsi nanti turunannya ya tinggal fungsinya kita turunkan satu-satu gitu. Jadi ini misal ini ya, ini kita turunkan, kemudian ini kita turunkan. Untuk lebih jelas contoh tentukan ini, maka bisa kita turunkan satu ya, maka f aksen x sama dengan maka f aksen x sama dengan, yuk kita langsung ya, berarti 6 kali 2 12, pangkatnya kurang 1 berarti menjadi 5. Lanjut ditambah 2 kali 5 10 ya, pangkatnya kurang 1 berarti menjadi x. Lanjut karena ini x pangkat 1 langsung aja ambil angkanya 3. Udah selesai. Paham ya? Jadi kita udah dapat 2. Sekarang yang terakhir untuk perkalian fungsi. Untuk perkalian fungsi misal ini kita akan cari cara cepat turunannya ya. Di sini misal ini x plus h ya, f besar x, maka di sini tentu f x plus h gx plus h, sehingga ini f besar x plus h adalah f x plus h kali gx plus h dikurangi fx ya ini semula, yaitu fx kali gx per h. Ya untuk di sini nanti agak susah, tidak seperti tadi langsung kelihatan. Ini nanti kita pakai manipulasi dulu ya. Kita biar ada ini ada unsur fx-nya, maka tentu di sini biar ada fx, maka bisa kita kurang fx kali gx supaya apa? Ini nanti kalau kita berdasarkan distributif ya, ini bisa kita jadikan 1 ya, maka sisanya nanti adalah gx plus h kalikan fx plus h min fx per h. Nanti ini bisa tahu ya, fx plus h min fx tadi udah familiar ya. Maka supaya nilainya tidak berubah, kita jumlah yang sama. Ini kan dikurangi ini kan kita mengarang ini biar ketemu aja, maka ini ditambah juga ini biar hasilnya tetap sama ya, baru dikurangi ini fx kali gx per h. Oke, berdasarkan sifat distributif tadi udah saya jelaskan. Berarti ini gx plus h kalikan ini ya, fx plus h min fx. Ini kalikan, maaf. Kita kalikan. Nih. Kemudian ini ada fx, karena ini sama-sama mengandung fx ya. Fx kalikan, berarti ada gx plus h kurangi gx dibagi h. Sehingga ini nanti bisa kita pisah juga hanya, maka di sini ada per h, di sini juga limit bisa kita pisah juga langsung limitnya ya, yang di sini juga per h. Oke, selanjutnya kita cari aja nilainya ini ya, fx plus h min fx. Ini kan bisa kita pisah juga ini kali, kemudian yang ini juga bisa kita pisah. Nanti pencarian limitnya juga bisa kita pisah lagi. Untuk lebih jelas ini saya tulis di sini. Ini kan kita tahu f plus h min f, berarti ini adalah apa? F aksen, f kecil aksen ya ini ya, bukan f besar x. Yang ini tentu ini adalah g kecil aksen x. Kemudian h menuju 0 dari ini kita kalau seperti hanya 0, maka nilai limit yang di sini adalah gx aja karena x hanya 0 ya. Ini karena nggak ada hanya, langsung aja di sini nilai limitnya adalah f. Oke, sehingga kita dapatkan ya rumusnya, yaitu f aksen x adalah f aksen x kali gx f besar ya, tambah f aksen x kali g aksen x.
Atau biar kalian nggak bingung ada x-nya, bisa misalkan ini fx u kali v, ini jadi kita anggap u, ini v ya, maka f aksen besar x adalah u aksen v tambah uv aksen. Intinya yang satu diturunkan, kemudian tambah kali yang satunya, kemudian yang satunya lagi yang diturunkan ya. Untuk lebih jelas nih contohnya, tentukan turunan itu. Berarti ini bisa kita misalkan ini sebagai U ya, yang ini sebagai V, ini sebagai U ya. Maka langkah pertama apa tadi? F aksen X adalah U aksen V tambah UV aksen. Maka kita selesaikan ya. U aksen berarti ini 3x kuadrat kita turunkan, langsung saja 2 kali 3 6. Maka ini ada 6x, pangkatnya kurang 1 ya, maka sisa 6x aja. 2 kurang 1 1 ya, kali V, V-nya yaitu itu tetap sama, nggak kita apa-apain, berarti 3x min 2 ditambah UV aksen, berarti U nya ini ya sekarang ya, U tetap yaitu 3x kuadrat kali V aksen ini kita turunkan satu-satu ya, 3x kita turunkan 3 min 2 karena nggak ada variabel kita turunkan 0, nggak usah kita tulis, sehingga kita dapatkan 6x kali 3x adalah 18, angka kali angka, variabel kali variabel ya, 18x kuadrat. 6x kali min 2 ini gini, berarti min 12x, 3x kuadrat kali 3 berarti ini ada plus 9x kuadrat. Ini karena x kuadrat ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi jawabannya adalah 27 ya. 18 tambah 9 x pangkat 2 dikurangi 12x ya. Selanjutnya sesuai dengan tujuan awal kita tadi belajar ini, untuk selanjutnya kita pelajari pertemuan berikutnya. Untuk tugas ini tentukan ada 3 soal ya. Ini yang pertama bentuknya sederhana ya, ingat tinggal apa, n kalikan dan seterusnya, ini tinggal 4 kalikan, ingat tadi. Yang kedua ya, kita kerjakan satu-satu ya, nanti yang ini kita turunkan. Yang ketiga, boleh kalian pakai yang tadi, atau boleh juga kalian kalikan, kemudian kalikan cari turunannya. Oke, sekian dulu. Ini sudah lama sekali, sampai 20-an menit, mohon maaf ya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.